di vlog with Kak Dia. Yeay, akhirnya part 2-nya sudah selesai. Saatnya kita menikmati pemandangan yang ada di video ini. Karena banyak dedaunan hijau dan juga banyak sekali sejarah histori di Kraków tentang Yahudi ya. Mau tahu apa aja, ikuti terus, nonton hingga akhir ya guys ya. Thank you. Selamat datang di Kraków, kota yang tak hanya menyimpan sejarah tetapi juga menawarkan ruang hijau penuh pesona. Inilah Plenty Park, sabuk hijau yang mengelilingi kota tua. Dulu berdiri tembok pertahanan, kini berubah jadi taman teduh untuk jalan santai, menghirup udara yang segar, dan menikmati nuansa klasik Eropa. Kraków adalah sejarah, budaya, dan keindahan alam yang semuanya ada di sini. Di tengah kota tua Kraków tersembunyi sebuah sabuk hijau yang menenangkan. Inilah Plenty Park. Dengan panjang hampir 4 km, taman ini mengelilingi seluruh kawasan bersejarah. Dahulu, di sana berdiri tembok pertahanan dari parit kota. Namun, pada abad ke-19, tembok ini dirobohkan dan lahirlah ruang hijau yang kini menjadi paru-paru kota. Selamat datang di jantung Kraków, Old Town yang memesona. Jalanan berbatu, bangunan bersejarah, dan suasana yang selalu hidup siap menyapa setiap langkahmu. Dari sini, setiap sudut punya cerita. Dari Renik Gufni yang megah hingga gang-gang kecil penuh kafe dan toko unik. Dan untuk kalian yang suka gaya Old Town, juga surga berbelanja aksesoris, kalung, gelang, tas, hingga pernak-pernik khas Polandia. Semua bisa kamu temukan di butik-butik lokal yang penuh karakter. Jadi, jelajahi, abadikan momenmu, dan jangan lupa membawa pulang sedikit Kraków dalam bentuk aksesoris pilihanmu. Sekarang kita berada di depan Parowa Fabryka Wyrobów Chemicznych Kraków ya. Sorry kalau penyebutannya salah karena ini sulit sekali. Dan di dalamnya ini penuh dengan aksesoris, ada penjual tempat cincin, gelang, dan baju tradisional Polandia, ada gelang yang dari batu, juga ada catur dari kayu ya. Pastinya juga ada pajangan Jewish atau Yahudi di sini ya, karena terkenal dengan sejarah Yahudi banyak banget di Kraków. Ini sepi karena Sunday morning. Di sini 8.29 hampir setengah 9. Aduh cek English ya kak. English 17 derajat di sini, dingin karena mungkin orang-orangnya hari Sabtu pada party ya, Saturday. That's why in here quiet. Mati angin. But in here a lot Jewish. No, this is Pastor. Pastor, what is the In St. Augustine Pastor. Kristen, of Yes. course. Like in Harry Potter. Aduh, I'm not bring lighting ya, wis gini aja. Ladala. Ladala. Church. The only thing that we need right now is bells, so you can Rosarium SW Rite. Aduh, Zobrazumi. Santa Rita. Bunda Maria loh. No, Santa Rita. Look, Santa Rita. San That's the Rita. pickle impossible cases. The That's you. Wait, this is without the... Nah, khususnya di Polandia dan di Kraków ini banyak sekali gereja-gereja besar, tua, bersejarah, dan yang pasti ada banyak cerita tentang Yahudi juga. Wow. Masa isu-isu nah gereja gak apa-apa ya kita. Oh iya. Lulu. Dan di sini saya dan suami hanya melihat-lihat saja ya, karena penasaran gimana sih dalamnya gereja itu seperti apa. Yang pasti sekali lagi penuh sejarah. Wow, megah sekali ya di dalamnya. Lihat, wow, begini ya, tenang karena di hari weekend Minggu
orang-orang belum pada ke gereja. Biasanya pada jam 9 atau jam 10 pagi. Ya, semoga nggak salah ya. Ada orang ibadah worship. Because in here, a lot church. Adalah ini a lot story, banyak sejarah di Krakow especially ya, about heritage Jewish, dan ini salah satunya. Apa ini? Simbol. What is that? Bunda Mariawan. Nah, ini perjalanan menuju ke dalam gereja yang sangat bersejarah lagi ya, karena sekali lagi saya penasaran bagaimana sih sejarah di kota Krakow. Kita akan lihat ya. Actually, in here I feel like the energy really strong ya. I guess I'm not indigo, what? Because I have a lot of statue, banyak patung. Nah, ada omong-omong. Wah ya. Ini kontol. Iya, apa mana itu? Oh, burung guys, manuk. Oma. Still pagi lagi-lagi. 8:30. Assalamualaikum. Kosong, empty water. Wah ya. Assalamualaikum. What? Restaurata. Polski in Polen. Ya iyalah. This is crypta. This is like crypta. This is like a place where people are buried. I mean buried. 10th century, so 1,000 years ago. I think. I'm confused. Where is Oma? Everything church, and then this, and then the church. Everywhere is a church. It was redone because Germany destroyed it during the war. So
lot burung. Wow, ini sama pawangnya nih. Kasih makan, give food, feeding food. Tuh kan, feeding food. Wah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya. Baby girl drunk. Mabok dia, mabok. Sebagai in New York. Alah ya wis lah guys, gitu aja. Nah ini suami saya telepon ambulans ya, karena ada orang mabuk ya, nggak sadarkan diri. If in here, kalau di sini have ada my niece, my nephew, keponakan lagi, and wadon ya. Lah seneng ya ngasih feeding, beri makan apa? Burung manuk. Burung manuk. Ya udah ya guys. Itu apa ya? No human. Patung. Astagfirullahaladzim. Meg. Dupa. Lo bokong. Kontol potistet. Aduh maaf ya Kak Dia ini otomatis ya, kadang-kadang berbicara yang kotor gak baik, gak usah didengerin ya. Alias namanya latah atau ketidaksengajaan. Bisa aja ya ini. Because the bridge is like doesn't make sense. Ya is okay lo Tomek, lo terbalik ini. Gembok. Susu. Ini bukan sebarang kursi ya guys, ini adalah kursi penuh sejarah. Selamat datang di Plagbahu Teruf Geta, sebuah tempat yang penuh sejarah dan kenangan. Di sini, setiap langkah mengingatkan kita pada kisah perjuangan dan keberanian warga Krakow selama masa yang sulit. Monumen dan plakat yang tersebar di sekitar alun-alun menceritakan kisah mereka yang tak pernah terlupakan. Jalan-jalan di sini bukan sekedar berjalan, tapi menampak jejak sejarah, merasakan keteguhan hati, dan merenungi arti kebebasan. Plagbahu Teruf Geta, sebuah pengingat abadi bahwa keberanian dan harapan selalu hidup, bahkan di tengah masa-masa tergelap. This is real or not? Of course it's made out of copper, like Garuda. If you were to polish this, you would... Between June 1942 and 1943, thousands of Jews from the Krakow ghetto were sent to their death in Belza. Jewish youth in the ghetto organized the resistance movements against the Nazis.
and they were called Iska Ansat al-Haq. The height of the resistance activities took place on the night of 22nd of. Dan inilah dia, Museum Krakowa. Museum ini bukan hanya satu gedung, melainkan jaringan museum yang tersebar di berbagai lokasi penting di kota. Setiap cabang menawarkan cerita berbeda, mulai dari kehidupan abad pertengahan, sejarah Yahudi, hingga seni kontemporer. Untuk menuju ke Museum Krakowa, kita akan menyusuri kawasan Starmiasto atau kota tua Krakow yang masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Dari Santa Florian Gates hingga Rene Guvni, alun-alun utama kota, setiap langkah terasa seperti kembali ke masa lalu. Di tengah keramaian pasar, deretan kafe dan suara lonceng gereja Mariansky, berdirilah bangunan-bangunan bersejarah yang kini menjadi bagian dari jaringan Museum Krakowa. Museum Krakowa bukan hanya satu bangunan, melainkan lebih dari 20 cabang museum yang tersebar di seluruh kota. Setiap cabang memiliki cerita unik, mulai dari masa kerajaan, kehidupan abad pertengahan, perlawanan di masa perang, hingga sejarah masyarakat sehari-hari. Di Main Market Square Underground Museum, kita bisa menuruni tangga menuju lorong bawah tanah yang memperlihatkan reruntuhan abad pertengahan, bekas pusat perdagangan kota. Lantai batu kuno, sisa tembok, hingga interaktif multimedia membuat pengunjung serasa berjalan di abad ke-14. Di Schindler Factory, kisah haru masa Perang Dunia II tersaji. Museum ini membawa kita menelusuri kehidupan warga Krakow di masa pendudukan Nazi, termasuk kisah nyata Oskar Schindler yang menyelamatkan ratusan orang Yahudi. Wow. Tak jauh dari sana ada Barbakan Krakowski, benteng pertahanan abad pertengahan dengan arsitektur kokoh berbentuk lingkaran. Dari sini kita bisa membayangkan betapa pentingnya Krakow sebagai kota benteng di Eropa Timur. Dan di The Town Hall Tower, menara setinggi hampir 70 meter, kita bisa naik ke atas untuk menikmati panorama kota tua dari ketinggian. Nah, untuk mengunjungi Museum Krakowa ibarat membuka buku sejarah yang masih hidup. Setiap sudutnya menyimpan cerita tentang kejayaan kerajaan, perjuangan rakyat, seni, hingga kehidupan modern. Tak hanya sekedar melihat artefak, tetapi benar-benar merasakan denyut sejarah yang membentuk Polandia hingga saat ini. Jika Anda berkunjung ke Krakow, jangan lupa mengunjungi Museum Krakowa ini ya. Inilah Krakow, sebuah perjalanan lintas waktu yang selalu mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijaga, dipelajari, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. See you guys! Thank you for watching ya guys ya. See you di next video selanjutnya. Bye!